Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan, yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa tetap menyelenggarakan proses pendidikan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang kita miliki hingga saat ini. Tidak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang telah berupaya di muka bumi ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sebenarnya manusia harus berperilaku yang ideal. Para peserta didik yang saya hormati, pendidikan Pancasila, jadi terdapat dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, apa sajakah dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat hingga saat ini? Baiklah, kita mulai pada tataran kemarin yang lalu kita sudah berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita kemudian berlatih untuk memahami bagaimana kemudian kita menginterpretasi konsep-konsep Pancasila tersebut. Ada nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dan sesuai dengan Pancasila. Jadi kita menggunakan ciri-cirinya sebagai seorang pemikir filosofis. Kita seolah-olah seperti seorang pemikir. Nantinya kita akan menuju ke sana setelah proses pendidikan ini kita lalui secara utuh. Ya, yang kita kenalkan sampai saat ini proses pendidikan kita mulai 12 tahun pertama, ya, dari SD, SMP, SMA. Kemudian kita melanjutkan studi di program kuliah, masih ada S1, S2, S3. Tapi kita tidak berhenti sampai situ untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menggunakan sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau perilaku kepada masyarakat agar keseimbangan di tengah masyarakat itu bisa terjadi. Keadaan tentram yang ingin kita gapai. Bagaimana kita hidup nyaman, bahagia, serta memberikan hak-hak orang lain. Itu adalah kewajiban kita. Nah, disinilah kita memulai untuk mengaplikasikan bagaimana sebenarnya para filsufis itu berpikir dan bertindak. Upaya-upaya apa yang mereka lakukan. Dengan mulai mengenal filsafat, maka kita mengaplikasikan secara perlahan. Nanti kita mengevaluasi dan bagaimana cara kita secara mandiri ada khas dari perbuatan kita bahwa kita menyampaikan atau kita mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila yang kita pahami. Nah, jadi dalam Pancasila itu kan sebenarnya ada penggunaan simbol. Dalam Pancasila itu ada simbol. Bendera kita adalah simbol. Merah putih itu merupakan simbol bagi kita. Simbol masyarakat Indonesia itu dengan bahasa. Ya, lambang negara kita itu juga merupakan simbol dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini simbol semua. Ini menunjukkan gambaran secara utuh bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang memiliki ideologi tertentu. Ada cara berpikir, ada cara bertindak, ada kita cara dalam menentukan arah, tujuan, memprogramkan sesuatu, bertindak, berperilaku. Ya. Ada
cara yang khas sesuai dengan ideologi yang kita anut, yaitu falsafah kita Pancasila. Di situ ada nilai-nilai yang kemudian hasil akulturasi dari budaya kita selama berdirinya Indonesia, sejak zaman dahulu kala. Nah, kalau kita melihat pengertian dari simbol, bahwa simbol merupakan tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. Lambang negara, bahasa, ya, bendera diatur dalam aturan. Ada undang-undangnya. Ya. Di dalam konstitusi kita pun mengatur tentang lambang negara ini. Ya. Jadi ini merupakan bersumber atau berdasarkan dari aturan. Berdasarkan dari kesepakatan, berdasarkan dari konvensi, banyak hal yang bisa kita contohkan bahwa simbol ini merupakan tanda yang memiliki hubungan dengan objeknya. Simbol-simbol berdasarkan konvensi dan kesepakatan itu diatur. Bagaimana kemudian traffic light di seluruh dunia sama, merah, kuning, hijau, sama. Ini simbol. Ini hasil konvensi, ini hasil kesepakatan juga. Seluruh dunia mengisyaratkan bahwa ketika ada lampu merah, kuning, hijau yang dikatakan traffic light, ini memberikan makna masing-masing. Merah berarti berhenti, hijau artinya Anda dipersilahkan jalan, dan kuning berarti hati-hati. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan kuning itu tancap gas sebelum merah, wah itu tidak ada dalam kesepakatan atau konvensi maupun aturan. Ya. Jadi ada salah menginterpretasi simbol tersebut. Karena biasa tuh dari hijau menjelang merah, kuning dulu. Harusnya orang hati-hati dan segera menginjak rem atau menekan rem. Tapi ya faktanya ada beberapa, ya, mudah-mudahan tidak di kelas peserta didik saya ini yang kemudian melihat lampu kuning dengan menancap gas, ya. Nah, ini adalah simbol. Begitupun dengan Pancasila, dia memiliki simbol. Ya. Jadi ada lambang Garuda Pancasila yang kemudian diyakini ini adalah seekor burung, ya, yang dalam mitologi kuno dalam bangsa Indonesia. Dikatakan ini adalah kendaraan seorang ksatria, ya, yang menggunakan burung, ya, burung raksasa, ya. Jadi dalam mitologi ini menyimbolkan burung Garuda yang sebenarnya burung Garuda itu nggak ada. Tapi itu dipercaya bahwa burung ini membawa seorang ksatria, dan memang burung ini pantas membawa seorang ksatria karena ia adalah besar dan kuat, membantu tugas daripada ksatria tersebut. Inilah yang kemudian digunakan dalam simbol berbentuk Garuda Pancasila. Ya, itulah simbolnya. Jadi lambang negara kita bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, negara yang kuat. Dari simbol tersebut. Ya. Jadi dengan warnanya yang keemasan itu memberikan gambaran keagungan dan kejayaan. Ini adalah simbol dari warna. Ya. Dia memiliki paruh, cakar, ekor melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jadi ada juga sampai helai-helai bulunya yang kita kenal waktu pendidikan Pancasila sebelum kita di pendidikan tinggi,
dikenal dengan tanggal, bulan, dan tahun, ya, hari kemerdekaan kita. Jadi di situ juga ada perisai, di mana kemudian perisai melambangkan sebuah senjata yang, ya, pertahanan, ya, perlindungan, ya, perjuangan dengan menggunakan perisai tersebut. Ini tameng, ya, bagi bangsa Indonesia. Ini adalah simbol yang kemudian memberikan kita inspirasi untuk bersikap atau bertindak, merencanakan dan menentukan arah, serta bagaimana mencapai tujuan tersebut. Apa yang kita harapkan dari sistem pendidikan yang kita jalankan saat ini? Apa yang kita harapkan? Kalau kemudian Anda mengharapkan mendapatkan kekayaan, nggak bersekolah pun Anda bisa. Ada juga orang yang mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupannya melewati proses-proses berniaga, di mana kita pahami bahwa 9 di antara 10 pintu rezeki adalah dengan jalan berniaga. Kalau Anda kemudian menginginkan sebuah kehidupan yang makmur lah ceritanya, ya, tapi dalam tataran berkualitas atau ideal, bermutu, Anda ya jelas menjalankan proses pendidikan tinggi, setinggi-tingginya, untuk mengajarkan Anda bagaimana kemudian Anda bisa mencari dan mendapatkan sesuatu sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kejahatan dan sebagainya. Ada juga yang kemudian orang kemudian bisa mendapatkan pundi-pundi yang ada orang yang kemudian mendapatkan pundi-pundi namun dengan menjual narkoba, gitu. Ya. Ini kemudian apakah kemudian upaya yang dia lakukan untuk mendapatkan kemakmuran dalam kehidupannya ini dibenarkan? Ya. Nah, simbol-simbol inilah yang kemudian kita maknai bahwa ada semangat, ada keinginan, ada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimana kemudian kita nggak mudah dimasuki oleh ideologi bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung atau dipahami atau disetujui oleh masyarakat. Itulah simbol perisai yang terdapat dalam Garuda Pancasila ini. Ketika kita diperbudak oleh narkoba misalnya, kita ketergantungan, kita ketagihan, kita misalnya istilahnya apa ya, sakau gitu. Apakah kita kemudian bisa merdeka menentukan sikap? Jangan sampai diri kita pun kita gadaikan. Bagaimana dengan bangsa ini ketika kita menggadaikan? Ini bukan produk kita, ini produk hasil dari ilmu pengetahuan yang disalahgunakan, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang lain atau bangsa lain. Nah, simbol ini harus kita maknai secara kritis, secara koheren, komprehensif, lengkap, mendasar, dengan ciri-ciri bagaimana kita berfilsafat. Kita melihat simbol itu. Jangan sampai tameng itu atau perisai itu yang terdapat dalam dada Garuda Pancasila itu kita anggap sekedar untuk membubuhkan gambar saja. Padahal ini konsep. Bagaimana kemudian kita menjaga, kita berjuang
kita bertahan, kita melakukan perlindungan diri. Itu menjadi tujuan kita. Itu disimbolkan di dalam perisai Garuda Pancasila. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika kita tidak mau merenung, tidak mau bijaksana, maka sulit untuk kita dapatkan pemikiran-pemikiran seperti tersebut. Bagaimana kemudian kita memaknai simbol tersebut? Bahkan garis-garisnya pun, ya, yang secara tegas memisahkan sila satu dengan garis-garis hitam yang secara tegas tergambarkan dalam perisai tersebut, itu memperlihatkan bahwa kita negara kepulauan yang menjadi negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, ya, dari timur ke barat, membentang sebuah khatulistiwa, ya. Ini menggambarkan lokasi daripada bangsa kita. Nah, inilah tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika kita tidak ingin merenung, tidak bisa merenung, memikirkan, ya, apa yang terdapat dari Pancasila tersebut, maka kita kurang bijaksana dalam mengambil sikap. Terlalu praktis sehingga dapat menentukan arah yang tidak sesungguhnya, bahkan kita sendiri tidak mencita-citakan. Tapi karena kita tidak memikirkan secara mendalam, secara utuh, maka kemungkinan langkah yang kita ambil itu pun salah. Nah, itu para peserta didik yang saya hormati. Jadi yang paling banyak sekarang diwacanakan adalah kapitalisme yang mulai merasuki bangsa ini, di mana global, era perdagangan bebas dan ada keterhubungan, globalisasi, ya, keterhubungan satu bangsa dengan bangsa lain. Ini kemudian memunculkan aliran-aliran atau konsep-konsep atau ideologi kapitalisme mulai tumbuh di Indonesia. Yang kemudian pemilik modal ini berusaha mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Dia kemudian meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif. Monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan sebagainya. Ya, kita juga perlu adanya kesetaraan, kesamaan. Monopoli kita tidak dibiarkan untuk melakukan praktek-praktek monopoli bagaimanapun bentuknya. Karena monopoli itu adalah ideologi bagi kaum kapitalisme. Sehingga hal ini dibentuk sebuah aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sebagaimana juga turunan daripada konstitusi kita. Ya, agar semua masyarakat merasakan kebahagiaan bersama, ya, tidak perlu ada konsep monopoli. Biarkan mereka mencoba. Biarkan mereka membangun kreativitasnya. Jangan memonopoli, meskipun monopoli itu memberikan dari keuntungan itu bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Tapi tidak memberikan kebebasan bagi rakyat untuk melakukan inovasi-inovasi yang dapat membangun
potensi bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakat sekitarnya. Bagaimana dengan ideologi komunisme? Ya. Ini yang kemudian menjadi tantangan Pancasila ke depannya dari adanya konsep globalisasi dewasa ini. Olehnya perlu untuk kita terus menyadari adanya ideologi-ideologi yang terbangun di wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah mulai mendekati kita, dan perlu kita cermati. Apakah kemudian ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak? Silahkan kemudian Anda menjawab dengan membaca buku yang sudah saya bagikan, dan coba kita diskusikan di dalam sebuah forum yang terdapat dalam sistem pembelajaran daring yang kita miliki bersama. Anda boleh mencari dan belajar kepada siapa saja berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan agar kita tidak tersesat atau tidak salah dalam menentukan tujuan dan mengambil arah dalam menggapai tujuan tersebut. Oke, sampai sini dulu video pengantar untuk pertemuan kali ini. Saya harapkan Anda tetap melakukan pembelajaran aktif. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.